Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam perkuliahan Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. Yang pada pertemuan hari ini kita akan bicara berkenaan dengan filosofi murabahah, nilai-nilai filsafat yang terkandung di dalam akad murabahah. Nah, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa di dalam hukum ekonomi syariah itu kan ditemukan sejumlah akad muamalah yang dijadikan sebagai ugeran untuk melihat ya berbagai transaksi yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, apakah di dalam murabahah itu ada nilai-nilai filosofisnya atau tidak? Baik, untuk memulai perkuliahan ini kita awali dengan pemaknaan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan murabahah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Um, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama berkenaan dengan murabahah ini. Ya, Anda bisa lihat di dalam Wahbah Zuhaili misalnya dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami Wadilatuh misalnya, atau dalam buku-buku lain ya, ya para ulama membicarakan berkenaan dengan murabahah ini. Tetapi dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, tampaknya ada kesepakatan ya berkenaan dengan murabahah itu. Pertama bahwa murabahah itu menjadi salah satu bagian dari akad jual beli. Jadi murabahah itu bagian dari jual beli. Hanya tidak semua jual beli itu murabahah gitu. Nah, murabahah itu memiliki kekhasan ya, memiliki perbedaan dengan jual beli pada umumnya. Tapi bahwa murabahah itu menjadi bagiannya, menjadi salah satu dari jenis jual beli, ya. Nah, saudara sekalian, di dalam murabahah itu karena ia menjadi bagian dari jual beli, maka ada dua pihak yang terlibat di dalam akad. Yani ada penjual dan ada pembeli, ada al-ba'i dan ada al-mustari. Al-ba'i artinya adalah penjual, al-mustari artinya adalah pembeli. Jadi ada dua pihak yang terlibat di dalam murabahah ini, yakni penjual dan pembeli. Nah, penjual menyerahkan almal, harta atau barang kepada pihak pembeli. Sementara pihak pembeli, al-mustari, itu menyerahkan harga asaman kepada pihak al-ba'i. Jadi ada dua pihak yang terlibat di dalam akad murabahah ini. Ada penjual yang menyerahkan barangnya kepada pihak pembeli, yang kemudian yang kedua ada pihak pembeli yang menyerahkan saman atau harga atau sejumlah uang ya kepada pihak pembeli. Nah, seperti jual beli pada umumnya bahwa di dalam murabahah itu juga harus ada arif, harus ada keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual. Keuntungan dalam pengertian ada kelebihan harga jual dari harga beli. Dan jadi tidak boleh misalnya antara harga jual dengan harga beli itu sama. Jadi tidak ada kelebihan, maka ia bukan merupakan bagian dari murabahah. Nah, saya kira itu yang paling penting bahwa di dalam murabahah itu harus ada kelebihan harga jual dan harga belinya. Nah, saya kira itu sudah sekalian apa yang dimaksud dengan murabahah. Nah, murabahah sebagai bagian dari jual beli itu memiliki syarat-syarat yang kemudian membedakan ya dengan jual beli yang lain. Syarat yang pertama bahwa harga pokok dan keuntungan itu mesti diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi pihak penjual dan pihak pembeli itu harus mengetahui berapa harga pokok dari barang ini sebelum ditambah keuntungan. Lalu kemudian berapa keuntungannya itu juga harus diketahui dan
termasuk juga harga harga jualnya. Jadi harga pokok, kemudian harga jual, dan keuntungan yang diperoleh oleh pihak pembeli itu harus diketahui oleh kedua belah pihak, antara pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, ini saya kira yang membedakan dengan jual beli pada umumnya. Kalau jual beli pada umumnya kan tidak mesti diketahui berapa harga pokoknya, berapa harga jualnya, dan kemudian berapa keuntungannya. Tetapi khusus untuk murabahah, harga pokok itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian harga jual juga harus diketahui oleh kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual juga harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dan ini menjadi kekhasan dari akad murabahah. Oke. Kemudian yang kedua, syarat murabahah itu bahwa harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang. Jadi harga dari sebuah barang yang mau dijual oleh pihak penjual kepada pihak pembeli itu harus diketahui, tidak bisa menjual sesuatu yang tidak jelas. Bisa diukur misalnya bagaimana panjangnya, berapa pendeknya, berapa luasnya kalau tanah misalnya. Itu harus diketahui itu oleh siapa? Oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun oleh pihak pembeli. Kemudian yang kedua bahwa harga pokok itu juga harus bisa dihitung. Dihitung berapa misalnya, apakah satu, dua, atau tiga. Kalau misalnya barang itu yang diperjualbelikannya berdasarkan satuan, satu unit, dua unit, tiga unit, atau seterusnya. Atau misalnya kalau satuannya dalam bentuk kumulatif, misalnya orang menjual beras misalnya satu karung, dua karung, tiga karung, 1 kilo, dan lain sebagainya. Itu harus bisa dihitung. Kemudian yang ketiga bahwa barang itu harus bisa ditimbang. Tadi ya, eh, apakah barang yang diperjualbelikan itu ukurannya gimana? Apakah 1 kilo, 2 kilo, atau satu takaran apa begitu. Nah, ini harus di apa namanya diperjelas. Jadi harga pokok itu merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang. Kemudian syarat murabahah yang ketiga itu harus ada serah terima barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli pada saat akad itu berlangsung. Jadi tidak bisa akad murabahah itu misalnya barangnya ditangguhkan. Uangnya diserahkan pada saat akad, lalu barangnya ditangguhkan. Atau sebaliknya misalnya barangnya diserahkan pada saat itu, lalu uangnya diserahkan kemudian. Itu tidak dibenarkan dan tidak memenuhi syarat murabahah. Nah, salah satu syarat murabahah itu harus ada serah terima barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli gitu. Jadi pada saat transaksi itu berlangsung, penjual menyerahkan barangnya, kemudian pembeli menyerahkan uangnya. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang menjadi syarat dalam akad murabahah. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai filosofis dalam murabahah. Apakah ada nilai-nilai filosofis dalam murabahah? Ada beberapa nilai filosofis dalam murabahah itu. Pertama, bahwa dalam murabahah itu ada transparansi harga, kan? Baik harga beli maupun harga jual sebetulnya. Jadi em, tadi seperti yang saya kemukakan tadi bahwa em, di dalam murabahah itu harus ada kejelasan dan diketahui oleh kedua belah pihak berapa harga belinya dan kemudian berapa harga jualnya. Nah, kejelasan terkait dengan berapa harga beli dan berapa harga jual
itu menjadi indikasi bahwa di dalam murabahah itu ada transparansi. Tidak ada yang disembunyikan, karena sejak awal harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, berapa harga pokoknya dan berapa harga harga jualnya. Nah, lalu kemudian berimplikasi kepada nilai filosofis yang kedua, ada kejelasan berkenaan dengan margin keuntungan. Jadi nanti diketahui berapa sih keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak penjual, dan pihak pembeli juga tahu persis berapa sih harga barang itu, kemudian berapa harga jualnya, dan kemudian berapa keuntungan yang akan diterima oleh pihak siapa? Oleh pihak penjual. Nah, saya kira ini tadi seperti yang saya kemukakan bahwa ada perbedaan antara murabahah dengan jual beli pada umumnya. Kalau pada jual beli pada umumnya kan tidak diketahui secara pasti, tidak diketahui oleh kedua belah pihak berapa harga beli dan berapa harga jualnya. Tetapi di dalam murabahah itu diketahui secara pasti berkenaan dengan harga beli dan harga jualnya. Berarti di situ ada nilai-nilai transparansi gitu ya, yang bisa ditangkap di dalam pelaksanaan akad murabahah, yang berimplikasi tadi kepada ada kejelasan terkait dengan margin keuntungan. Nah, kemudian nilai filosofis yang ketiga yang ada di dalam akad murabahah itu adalah jujur amanah. Artinya bahwa pihak penjual itu secara jujur, secara jelas menjelaskan kepada pihak pembeli berkenaan terutama berkenaan dengan ini, dengan harga belinya berapa. Jadi si penjual itu menjelaskan, kami beli barang ini sekian, lalu kami jual barang ini kepada saudara dengan harga sekian. Berarti di situ ada nilai kejujuran yang mesti dikedepankan di dalam akad murabahah. Kemudian yang keempat, nilai-nilai filosofis dalam murabahah itu adalah adanya suka sama suka, antarodin minkum. Artinya bahwa pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama menerima. Misalnya ketika penjual menyatakan bahwa kami beli barang dengan harga sekian, lalu kami jual kepada saudara dengan harga sekian, tentu tadi ya ada kelebihan harga beli, harga jual dari harga beli. Gitu. Nah, di situ pihak pembeli punya kewenangan, punya hak untuk melakukan tawar-menawar misalnya, begitu. Hak hiar di situ eh, untuk menurunkan misalnya harga harga jualnya, gitu. Sehingga nanti margin keuntungannya bisa disepakati. Nah, sudah sekalian dalam akad murabah nanti akan ketemu dalam satu titik berapa harga belinya dan berapa harga jualnya dan berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak penjual. Nah, sehingga ketika sampai pada satu titik kesepakatan di antara keduanya, maka di situ akan muncul akad itu dilakukan suka sama suka. Jadi penjual menerimanya, kemudian pembeli juga menerimanya dengan kesepakatan atau pada kesepakatan berkenaan dengan berapa harga jual, berapa keuntungan yang diperolehnya. Nah, jadi saudara sekalian, simpulan besarnya ada beberapa nilai filosofis dalam akad murabahah. Itu pertama, ada nilai transparansi berkenaan dengan harga beli dan harga jual. Kemudian yang kedua ada kejelasan ya, berkenaan dengan margin keuntungan. Berapa sih keuntungannya begitu? Selisih harga jual dari harga harga beli. Kemudian yang ketiga bahwa di dalam akad murabah itu dibutuhkan nilai kejujuran di antara kedua belah pihak, terutama dari pihak penjual. Penjual harus menjelaskan ini harga
belinya sekian, kemudian berapa harga jualnya? Harga jualnya adalah sekian. Lalu selisih harga jual dari harga beli itu ditentukan bersama begitu. Dan di situ ada kejujuran yang dimiliki di dalam akad murabahah. Kemudian yang keempat, akad murabahah itu dilakukan suka sama suka. Terutama itu muncul, suka sama suka itu muncul, antarodin minkum itu muncul ketika ada kesepakatan berapa harga jual dan berapa keuntungan yang ditetapkan oleh penjual dan kemudian diterima oleh pihak pembeli. Saya kira itu saudara-saudara sekalian berkenaan dengan nilai-nilai filosofis yang ada dalam akad murabahah ini. Nah, terakhir yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan filosofi murabahah ini berkenaan dengan penerapan filosofi murabahah di lembaga keuangan syariah, baik di perbankan maupun di lembaga keuangan bukan bank. Gitu. Nah, sekalian, penerapan filosofis murabahah di lembaga keuangan syariah itu akan terlihat pertama bahwa fokus pada transaksi barang. Jadi murabahah itu tidak bisa misalnya diwujudkan dalam bentuk transaksinya berupa uang. Jadi harus barang. Fokusnya misalnya pada kerjasama, enggak. Jadi murabahah itu fokusnya pada transaksi barang, artinya bahwa baranglah yang dijadikan sebagai komoditas, bahwa baranglah yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi itu. Jadi tidak boleh dalam bentuk uang atau yang lainnya. Jadi di lembaga keuangan syariah itu, murabahah itu lebih fokus pada transaksi barang. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan syariah itu posisinya sebagai penjual kedua. Karena lembaga keuangan syariah kan tidak menyediakan barang. Artinya barang yang mau dijual kepada nasabah itu harus dibeli terlebih dahulu oleh pihak penjual kepada pihak supplier. Jadi nanti penjual pertamanya adalah supplier, pihak ketiga gitu, yang menjual barang kepada lembaga keuangan syariah. Lalu nanti lembaga keuangan syariah menjualnya kembali kepada nasabahnya. Itu artinya bahwa posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual kedua. Karena penjual pertamanya pihak supplier. Nah, posisi lembaga keuangan syariah itu sebagai penjual ketiga yang nanti barangnya dijual kepada nasabah. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, bahwa penerapan filosofis murabahah di lembaga keuangan syariah itu dalam kerangka membangun kepercayaan. Jadi nanti nasabah percaya kepada lembaga keuangan syariah, lalu lembaga keuangan syariah juga menumbuhkan kepercayaan kepada pihak nasabah. Nah, yang terakhir, penerapan filosofi murabahah di lembaga keuangan syariah itu adalah untuk menghindari spekulasi, terutama di dalam penentuan margin. Kan kalau jual beli pada umumnya itu tidak jelas sih berapa selisih harga jual dari harga belinya. Pokoknya keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual itu sepenuhnya ditentukan oleh siapa? Oleh pihak penjual. Tetapi di dalam murabahah, terutama yang diimplementasikan di lembaga keuangan syariah, itu harus ditentukan, dipastikan gitu, berapa keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual dan dijelaskan pada saat akad berlangsung. Ini kami beli barang dari pihak supplier dengan harga sekian, lalu kami jual kepada saudara dengan harga sekian. Sehingga di situ tidak ada unsur spekulasi, di situ tidak ada unsur goror, di situ tidak ada unsur ketidakpastian berkenaan di dalam penentuan margin keuntungan, ya, selisih harga jual dari harga beli. Dan itu semua lagi-lagi dilakukan berdasarkan musyawarah. Ada kesepakatan antara pihak penjual dan pihak
pembeli. Baik, saudara sekalian, itu yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan filosofi murabahah. Jadi ada beberapa hal yang kita bicarakan tadi. Pertama berkenaan dengan konsep dasar dari murabahah itu, bahwa murabahah itu pada intinya adalah bagian dari jual beli. Cuma berbeda dengan jual beli pada umumnya. Perbedaannya tadi sudah saya kemukakan bahwa harus ada selisih harga jual dari harga beli. Harga jualnya harus lebih tinggi dari harga belinya. Kemudian yang kedua tadi juga sudah kita bicarakan berkenaan dengan apa? Dengan syarat-syarat murabahah yang kemudian syarat murabahah itu harus dipenuhi pada tataran implementasinya. Kemudian yang ketiga sudah kita bicarakan berkenaan dengan nilai-nilai filosofis yang ada dalam akad murabahah. Dan yang terakhir sudah kita bicarakan bagaimana penerapan nilai-nilai filosofis yang ada di nilai-nilai filosofis murabahah itu yang ada di dalam lembaga keuangan syariah. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan filosofi murabahah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.